Kompas Petang kembali, Saudara YLBHI menyayangkan adanya laporan ke polisi yang ditujukan kepada mantan Ketua BEM UGM Tio. YLBHI menilai laporan polisi terhadap Tio berhubungan dengan sikap kritis mantan Ketua BEM UGM itu terhadap program pemerintah. YLBHI bilang kritik adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Mantan Ketua BEM UGM dilaporkan ke polisi untuk 2 laporan berbeda. 1 laporan ke Barreskrim Polri dan 1 laporan ke Polres Tangsel atas kasus dugaan penghinaan presiden dan penyebaran hoax. Semua paham bahwasan itu ada pertanggungjawabannya. Intinya begitu, terima kasih. Ya, laporan terhadap Tio yang didasarkan pada kritiknya yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan makan bergizi gratis oleh pemerintah Prabowo Gibran. Menurut pandangan kami, laporan tersebut keliru. Kenapa? Karena kritik adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan. Dan ini bagian dari partisipasi masyarakat untuk melakukan check and balances terhadap kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh simpatisan Prabowo yang tergabung dalam Garda Prabowo atas tuduhan fitnah dan ujaran kebencian. Celotehan kritis Tio dinilai telah membuat resah dan penuh dengan ujaran kebencian ketimbang kritis yang akhirnya dinilai Garda Prabowo meresahkan. Selain itu, soal video Tio terkait temuan alat pelacak dinilai telah menimbulkan kegaduhan dan hoax yang merugikan pemerintah. Menegaskan bahwa Garda Prabowo menghormati kebebasan berpendapat dan kritik dalam negara demokrasi di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Namun penghinaan, perendahan martabat dan serangan personal terhadap presiden tidak dapat dibenarkan. Ini kaitannya dengan dumas kami tadi. Dumas kami terkait dengan si Saudara Tio Ardiantono, ex-ketua BEM UGM, yang menghina presiden dengan sebutan kata-kata kurang saya pikir teman-teman tahu semua. Dianggap menyebarkan fitnah, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh simpatisan Prabowo. Lebih lengkap kita bahas bersama pengacara Garda Prabowo Ferdinand Hutahian dan peneliti Pusat Studi Politik Hukum dan Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, Bang Ferdinand. Oke. Bang Ferdinand, sebenarnya poin mana atau pernyataan Tio yang mana yang menurut Anda fitnah, ujaran kebencian sampai meresahkan publik? Pertama begini, kami kemarin itu ditelepon oleh Ketua Umum Garda Prabowo meminta pendampingan terhadap relawan-relawan Garda Prabowo bersama Bang Sunan Kalijaga, Farhad Abbas, dan Niko Kili-Kili. Kami diminta mendampingi Garda Prabowo untuk mengajukan pengaduan masyarakat terkait dengan sikap dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Saudara Tio Ardianto. Ada 2 hal yang memang disorot. Selama ini Tio ini kan bersuara keras tetapi dibiarkan. Kenapa kemudian langkah ini diambil ketika Tio masuk ke ranah yang menurut Garda Prabowo dan menurut pandangan hukum kami telah berlebihan. Di antaranya salah satu ketika Tio membuat sebuah kiasan, menemukan seekor kucing segala macam. Saya tidak mau melanjutkannya, agak mengerikan kalimatnya. Tentu publik sudah mendengar. Oke, Bung Ferdinand. Nah, itu salah satu. Ya. Oke, kita perbaiki dulu saluran komunikasinya, suaranya tidak begitu jelas, mungkin bisa dilepas dulu headsetnya. Nanti kita lanjutkan dulu ya, Bung Ferdinand. Sementara itu kita juga ke Bung Ferry Amsari dulu. Bung Ferry Amsari, ketika pelaporan ini dilakukan oleh simpatisan dari Presiden Prabowo Subianto, apa batasan ketika ini adalah kritik ataupun juga penghinaan seperti yang diklaim oleh simpatisan Presiden? Ya, untuk publik tentu tidak ada batasan mengkritik pimpinannya ya. Karena yang dimiliki warga negara hanyalah pendapat saja. Di ruang itu, itulah yang membedakan dengan alat kekuasaan negara ya, presiden dan lain-lain. Mereka punya segala fasilitas untuk memperjuangkan dan mempertahankan dirinya, sementara warga negara diberikan ruang
untuk menyampaikan pendapat seluas-luasnya. Tentu ada pertanyaan, apakah dengan demikian warga negara berhak menyampaikan apapun? Ya itulah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar adalah produk hukum tertinggi. Kalau kemudian tidak mau terhina, jangan jadi penguasa. Karena memang kekuasaan itu punya segala hal untuk menentukan. Mudah saja bagi penguasa menuding orang dan segala macam. Perlu diingat juga, ini kan sebenarnya konsepnya delik aduan sebenarnya. Tapi sekali lagi KUHP baru membuka banyak ruang, dan tentu saja ini upaya untuk menggunakan berbagai kesempatan ya untuk membungkam orang, memastikan orang takut berbicara. Lagi-lagi nanti alasannya akan kita nih orang timur, kita perlu lah, banyak sekali pidato presiden yang menghina dan menyakiti kita. Tapi kan tidak mungkin kita melaporkan presiden karena pidato. Karena pidato bukan untuk kita tersinggung, pidato itu kita respon. Nah, terjadilah dialektika di antara rakyat dan pemimpinnya. Nah, sekarang ada orang-orang yang kemudian di antara itu sedang memanfaatkan tentu untuk membahagiakan pemimpinnya, Pak Presiden ya. Ada ruang untuk kemudian melaporkan orang-orang yang menghina presiden, orang nomor satu, dan tentu dekat dengan orang nomor satu, melindungi orang nomor satu, itu adalah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak boleh mudah bagi warga negara untuk dipenjarakan. Terhadap anak muda ya, belum lulus S1 juga, dia mampu mengkritik, masa presiden dan orang-orangnya langsung menggunakan ultimum remedium ya, obat terakhir, yaitu konsep pemidanan. Bagi saya agak konyol juga ya. Oke, kalau misalnya sebenarnya tadi kalau menurut Bung Ferry ini adalah dialektika. Kalau gitu Bung Ferdinand, salah Tio di mana sampai dilaporkan ke polisi? Ya, jadi begini, bahwa yang dilakukan oleh Tio itu menurut teman-teman di Garda Prabowo bukan lagi dalam ranah kritik, tetapi sudah masuk dalam kategori pelecehan, penghinaan kepada pemimpin negara. Dan kami memahami betul bahwa ini akan menjadi polemik dan kontroversi di tengah publik. Tetapi secara spesifik pelecehannya di mana, Bang? Kepentingan pelecehannya adalah ketika Tio menggunakan sebuah perumpamaan dengan dia menemukan kucing yang kena skabies dan dia beri nama, memplesetkan nama presiden. Itu adalah poin yang kami anggap sudah di luar batas kepatutan. Kritik Tio selama ini termasuk soal MBG, maling berkedok gigi. Rekan-rekan di Garda Prabowo itu tidak ada yang ribut melaporkan, semua membiarkan kritik. Bahkan semua statement-statement Tio didengar oleh pemerintah, didengar oleh Garda Prabowo dan didengar oleh relawan Prabowo. Tetapi ketika Tio menggunakan perbandingan perumpamaan tentang kucing skabies itu dan memplesetkan nama presiden, ya wajarlah pendukung Prabowo itu merasa tersinggung ketika pemimpin mereka dihina, dilecehkan dengan istilah yang kurang patut, dengan kalimat yang tidak. Tapi Bu Ferdinand, kalau berkaitan dengan penghinaan presiden kan ini juga delik aduan absolut, harus presiden langsung yang... Justru di situ poinnya. Nah, berarti tujuannya apa dong? Mengapa Garda Prabowo tidak membuat laporan polisi? Mengapa mengajukan pengaduan masyarakat? Nah, ini kan harus beda. Harus dibedakan antara membuat laporan polisi dengan pengaduan masyarakat. Jadi rekan-rekan Garda Prabowo ini meminta kami mendampingi mengajukan pengaduan masyarakat bahwa oke lah, ada masyarakat yang tidak suka dengan Prabowo, tetapi kan ada juga masyarakat yang mencintai Prabowo. Salah satunya diantaranya adalah Garda Prabowo. Mereka masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa resah dengan statement-statement Tio yang melecehkan pemimpin mereka. Kalaupun Tio dan mungkin Bang Ferry menganggap bahwa Prabowo bukan pemimpinnya, nggak apa-apa. Tetapi Garda Prabowo ini merasa bahwa pemimpin mereka dilecehkan dengan memplesetkan nama dengan sesuatu yang tidak patut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar Bung Ferdinand. Soal sampai situ dulu, kita minta tanggapan dulu dari Bung Ferry. Bung Ferry, ketika mereka akhirnya menggunakan jalur Dumas untuk melaporkan Tio, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita tahulah unsurnya tidak akan duduk, tapi itu kan bisa diduduk-dudukkan karena melibatkan presiden. Bang Ferdinand tahu juga bahwa analogi tidak bisa menjadi persoalan pidana. Tio menjelaskan secara analogi, tidak menyebutkan nama Pak Prabowo sama sekali. Sejak kapan orang bisa
menyimpulkan apa yang diplesetkan itu diarahkan kepada Kita presiden. paham itu, makanya kita tidak iya. buka LP. Nah, makanya tunggu Bang, Kita sabar mengerti. Bang, sabar Bang. Tetapi ini persoalan ini Sabar, perlu Bang. ditegur. Analogi, ya sekali lagi Abang kan juga belajar bahwa analogi tidak bisa dipidanakan. Dan di sana saja sudah menjadi persoalan. Kedua, mengaitkan mengada-ada kan. Jadi bagi saya ini dipaksakan untuk menekan kemerdekaan orang untuk berpendapat, membangun persepsi kepada publik. Harus diingat kalau lengkap-lengkap membaca atau mendengarkan apa yang disampaikan Tio menyampaikan ini sebagai bentuk kesayangannya kepada sang kucing gitu ya. Jadi sayang orang bisa berbeda-beda Bang. Abang sayangnya begitu. Bang Ferry juga tidak usah berkamuflase dalam hal itu. Semua tahu tujuannya Tio adalah melecehkan presiden. Tio sayangnya ya mengkritik menggunakan analogi. Kalau ini jadi pidana Bang, yang rugi adalah warga negara. Kita paham di situ Bang Ferry. Iya, tunggu dulu. Kita mengerti. Tunggu dulu, Abang sedang membuka celah seluas-luasnya untuk seseorang bisa mudah dipidanakan hanya karena faktor analogi. Kalau analogi di seluruh dunia ini dipenjarakan, penuh nanti penjara Bang. Jadi bagi saya, tidak elok juga kalau analogi harus dibalas dengan analogi. Ya. Oke, kita kasih kesempatan Bung Ferdinand dulu kalau gitu, Bung Ferry. Yang mudah bagi publik. Oke, Bung Ferdinand silakan. Jadi kalau Bang Ferry bilang berlindung di balik analogi, bayangkan ketika bangsa ini dipenuhi oleh analogi untuk mencaci semua pemimpin-pemimpin kita dan saling mencaci oleh rakyat dengan analogi. Apa yang terjadi? Bagaimana tanggung jawab Bang Ferry sebagai seorang pakar hukum dalam hal ini ketika analogi menjadi celah bagi orang untuk menghina, melecehkan satu sama lain? Ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai praktisi hukum? Analogi, Bang. Abang kalau melihat sejarah Bang, banyak sekali analogi yang digunakan oleh ibu dan bapak bangsa kita hingga kita merdeka pada penjajah tetapi kita. tidak seperti itu, Bang. Nah, bayangkan penjajah saja tidak mempidanakan mereka. Nah, sekarang Abang ikut kemudian. Bang Ferry, analogi yang digunakan para pemimpin kita zaman dulu tidak membandingkan manusia dengan binatang. Oh, kata siapa Bang? Coba kasih bukti sama saya analogi yang digunakan pemimpin kita dengan hewan zaman dulu seperti Oke, kalau gitu Bung Ferdinand, berarti Anda inginnya ketika dilaporkan ke polisi ujungnya sampai mana? Sampai pidana itu dikabulkan juga oleh polisi? Jadi begini, tujuan Garda Prabowo mengajukan Dumas menyampaikan pesannya bahwa ada keresahan masyarakat, kelompok yang mencintai Prabowo, bahwa statement-statement seperti ini tentu akan menjadi cikal bakal sesuatu yang tidak baik di negara kita. Orang akan memiliki kebebasan mencaci. Kita tahu bahwa konstitusi melindungi hak semua orang untuk berpendapat. Tetapi konstitusi tidak melindungi orang untuk melecehkan, memaki, mencaci, bahkan itu menggunakan analogi. Jadi kita jangan berlindung di balik analogi. Ini yang tidak boleh kita biarkan, karena dampaknya ke depan, semua pemimpin kita, bahkan kiai, pendeta, dan segala macam bisa kita caci maki menggunakan analogi. Kalau berlindungnya di balik analogi. Nah, inilah yang mau kita tegur, kita ingatkan publik bahwa semua ada aturannya. Oke, kalau gitu saya juga minta tanggapan Bung Ferry. Bung Ferry, kalau menurut Bung Ferdinand semua ada batasannya, tapi apakah ini juga akan jadi presiden sebenarnya dalam kebebasan berpendapat? Ya, kalau saya akan mulai gini ya. Tadi kan beliau menggunakan analogi, tidak pernah menggunakan kata binatang. Dalam pidato Pak Presiden tanggal 20 bulan Juni ya, dalam pidato itu Presiden bahkan membandingkan derajat negara kita itu lebih rendah daripada anjing, sehingga perlu ditingkatkan. Itu pidato Presiden. Kita merasa itu tidak terhina dengan analogi itu karena itu bukan analogi Bang, bukan analogi. Coba gini loh, kalimatnya Tio itu, mohon maaf saya ucapkan, mohon maaf kepada Tio menyebut Prabowo Subiantolol kucing. Kita dengar dulu kalau gitu tanggapan dari Bung Ferry Bang. Sebagai seorang praktisi hukum membiarkan itu, membenarkan itu, berlindung di balik analogi. Jadi ada seorang anak muda pintar menggunakan analogi Tio itu nggak pintar Bang, jangan disebutnya pintar. Bung Ferry. Kalau dia pintar dia tidak akan menggunakan kalimat seperti itu. Membuat banyak orang tersinggung ya, dan inilah yang terjadi. Satu-satunya membungkam untuk anak muda pintar ini adalah ini bukan pembungkaman. Poinnya sudah kami tangkap, Bung Ferry dan Bung Ferdinand. Terima kasih sudah berbagi bersama kami pandangan di Kompas Petang, Bung Ferdinand. Supaya bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Ya baik, Bung Ferdinand sudah kami tangkap. Terima kasih Bung Ferdinand dan Bung Ferry Amsari. Terima kasih. Terima kasih.